Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2311. Hanya sampai saat ini semua orang tiba-tiba terbangun. Kedua murid Sage kedua sebenarnya mencapai final. Bukan karena mereka tidak kuat, tapi karena mereka berdua, aura keberadaan mereka benar-benar terlalu lemah. Setiap pertarungan alkimia, mereka menangkan tanpa aspek menarik sedikit pun. Ditambah dengan pertarungan alkimia yang dilakukan di dalam pagoda kaisar luas, tidak ada perasaan melihat secara langsung. Oleh karena itu, mereka tampil jauh lebih biasa-biasa saja, dibandingkan dengan pusat kekuatan muda lainnya. Hanya sampai Yun Yi dan Ning Xiu mencapai final barulah semua orang terbangun dari mimpi. Ternyata konferensi alkimia wilayah segudang ini sebenarnya karena pertarungan antara alam hati awan dan Sage kedua pada akhirnya. Lawan Ning Xiu juga merupakan pusat kekuatan alam hati awan. Guncangan ini tidak berarti kecil. Terutama leluhur tempat suci itu, masing-masing dari mereka sangat terkejut. Guru yang kuat bisa dimengerti. Bagaimanapun, Ye Yuan adalah seorang jenius yang langka. Tapi kenapa murid-muridnya juga begitu kuat? Mengatakan bahwa lingkaran alkimia di dunia bentangan surga itu besar, itu tidaklah besar. Mengatakan itu kecil, itu juga tidak kecil. Generasi muda yang jenius luar biasa, leluhur ini semua bisa menyebut nama mereka. Kinerja para jenius itu juga tidak mengecewakan para leluhur ini, masing-masing dari mereka sangat luar biasa. Namun baru ketika mencapai final barulah para leluhur mengetahui bahwa para jenius yang namanya bisa disebut itu menderita kekalahan telak satu demi satu, disingkirkan oleh Yun Yi dan Ning Xiu satu persatu. Prosesnya terlalu sederhana, tidak ada yang memperhatikannya. Rasanya seperti merebus katak dalam air hangat. Ketika katak mengetahui bahwa suhu air tinggi, ia tidak dapat melompat keluar lagi. Para leluhur merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Tatapan mereka ketika melihat ke arah Ye Yuan lagi seperti melihat monster. Masing-masing dari mereka sangat bingung, tidak mengerti bagaimana Ye Yuan melakukannya. Bahkan jika Ye Yuan telah mengajar murid-muridnya selama hampir 3000 tahun ini, mustahil juga mendapatkan hasil yang begitu mengerikan. Bagaimanapun, mengajar murid berbeda dengan mengkultivasi diri sendiri. Ketidakjelasan Dao hanya bisa dipahami dan tidak disampaikan dengan kata-kata. Titik awal dari sang guru adalah tinggi, mereka dapat memberikan bimbingan kepada murid-muridnya dari ketinggian yang tinggi. Namun mewariskan Dao sepenuhnya kepada murid-muridnya tidak dapat dilakukan sama sekali. Lalu masalahnya datang, bagaimana Ye Yuan melakukannya? Tentu saja mereka tidak mengerti bahwa Ye Yuan tidak pernah berbicara tentang kiasan singkat dan fana apapun, sehingga membuat murid-muridnya memahaminya. Metodenya dalam mengajar murid magang hanya satu kata, latihan. Baca buku ratusan kali, maknanya bisa dilihat sendiri. Berlatih berulang kali, melatih keterampilan dasar. Keterampilan dasar yang orang lain singkirkan seperti sepasang sepatu usang, dianggap sebagai kitab suci di Menara Pil. Di Menara Pil, selama sang alkemis bisa bersabar dan tidak lelah berkultivasi, kekuatan mereka tidak akan buruk. Sementara Yun Yi dan Ning Xiu adalah yang terbaik di antara mereka. Tentu saja Menara Pil juga tidak sekedar berlatih, dan berlatih secara membabi buta. Semakin keras mereka berlatih, semakin banyak pula masalah yang mereka hadapi selama berkultivasi. Ye Yuan tentu saja akan menjawabnya satu persatu. Secara keseluruhan, Menara Pil telah membentuk sistem pengasuhan alkemis yang kuat dan komprehensif. Namun inti dari sistem ini adalah tetap rajin berlatih. Tidak ada yang bisa sukses begitu saja. Untuk Yun Yi dan Ning Xiu dapat mencapai ketenaran dalam semalam dalam satu pertempuran, kerja keras yang mereka lakukan di belakang, sangat sulit untuk dibayangkan oleh orang normal. Adapun guru mereka Ye Yuan, tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Zhou Rui sangat terkejut di hatinya. Kekuatannya jauh melampaui rekan-rekannya dan dia sama sekali tidak peduli siapa lawannya. Namun di antara lawan di final yang dia bayangkan, sama sekali tidak ada Yun Yi. Pikirannya sama dengan dunia, sama dengan Grandmasternya. Ye Yuan yang tangguh bukan berarti murid-muridnya tangguh. Namun faktanya, murid-muridnya terlalu tangguh. Itu hanyalah duplikat Ye Yuan. Kamu kelihatannya sangat terkejut, kata Yun Yi sambil tersenyum. Memang sedikit, tapi siapapun lawannya, buatku sama saja. Hanya saja kamu dan adik magang juniormu benar-benar tidak tahu malu, sengaja menyembunyikan kekuatanmu dan membuat lawanmu meremehkan kalian, kata Zhou Rui.
Yun Yi mengulurkan dua jarinya dan berkata sambil tersenyum, pertama, dia adalah kakak magang seniorku, bukan adik magang junior. Kedua, kami tidak sengaja menyembunyikan kekuatan kami. Guru memberitahu kita bahwa setiap alkemis memiliki kelebihannya masing-masing, dan dia membuat kita mempelajari kelebihan mereka dengan baik. Termasuk kamu, sama saja. Zhou Rui tertawa keras ketika mendengar itu dan berkata, omong kosong. Yang kuat berkuasa. Apa hak orang lemah untuk menjadi kakak magang senior? Selain itu, hanya yang kuat yang patut dipelajari. Apa yang bisa dipelajari dari yang lemah? Di semua tanah suci, semua yang kuatlah yang berkuasa. Selama kekuatan seseorang cukup kuat, mereka bisa menggantikannya. Kekuatan Ning Xiyu lebih rendah dari Yun Yi, tapi dia bisa menjadi kakak magang senior. Bukankah ini konyol? Juga, apa yang patut dipelajari dari yang lemah? Hanya yang kuat yang memiliki keunggulan pada mereka. Jadi kata-kata ini terdengar seperti main-main bagi Zhou Rui. Yun Yi mengangkat bahu dan berkata dengan dingin, terserah, selama kamu bahagia. Dia tahu bahwa orang lain tidak dapat menerimanya. Kenyataannya, dia sendiri juga tidak bisa menerimanya pada awalnya. Namun, Ye Yuan bercerita tentang pengalamannya di kota Cloudmarsh. Baru pada saat itulah Yun Yi dan mereka semua tahu bahwa memang itulah masalahnya. Titik lemah pihak yang kalah diperbesar tanpa batas, sehingga menutupi titik kuatnya. Hanya dengan memiliki hati yang rendah hati, seseorang dapat melihat kelebihan orang lain, dan memanfaatkannya untuk kepentingan mereka sendiri. Ye Yuan sendiri berjalan seperti ini. Ia juga mengajari murid-muridnya cara berjalan seperti ini. Wajah Zhou Rui menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, tidak masalah. Pertarungan ini, aku ingin kamu menderita kekalahan telak. Final dimulai dengan sangat cepat. Kekuatan Zhou Rui memang sangat kuat. Dia hanyalah versi lemah dari Kaisar Surgawi di Stanbook. Saat dia muncul, dia memberikan tekanan yang luar biasa pada Yun Yi. Namun Yun Yi pun akhirnya menunjukkan kekuatan penuhnya di laga ini. Konferensi Alkimia Wilayah Segudang, sepanjang jalan ini, Yun Yi juga berkembang pesat. Menghadapi Zhou Rui yang kuat, dia tidak mundur sama sekali. Kedua orang itu bertempur selama 3 hari 3 malam. Kualitas pil obat Yun Yi akhirnya masih menekan kualitas Zhou Rui. Sementara di sisi lain, Ning Xiyu juga mengalahkan lawannya Alam Hati Awan dengan sedikit keunggulan. Semua orang kaget. Meskipun sebelum ini, berbagai tempat suci menaruh perhatian pada catatan tulisan tangan leluhur pengobatan, berbagai leluhur besar jelas dalam hati mereka bahwa itu sangat sulit. Kekuatan Alam Hati Awan bukan hanya karena seorang leluhur pengobatan. Kekuatan yang terakumulasi selama bertahun-tahun sangat besar di generasi manapun. Meskipun Alam Hati Awan sudah tidak mengambil tindakan selama bertahun-tahun, tidak ada yang meragukan kekuatan mereka. Tapi mereka kalah. 3 orang guru dan murid mengalahkan Alam Hati Awan. Kaisar Surgawi di Stanbook pasti memperhatikan tempat ini. Dia pernah membual di depan Ye Yuan bahwa cucunya adalah orang nomor 1 di generasi muda. Sekarang, wajah ini ditampar dengan keras. Orang nomor 1 kalah. Grandmaster kalah, cucu murid juga kalah. Tidak ada yang memikirkan kesimpulan ini. Jika Ye Yuan mengalahkan Kaisar Surgawi di Stanbook hanyalah kemenangannya saja, lalu konsep seperti apa yang membuat mereka bertiga mengalahkan lawan mereka pada saat yang bersamaan? Ini serba melebihi yang lain. Jika 3 orang guru dan murid terbang bersama setelah beberapa tahun, apa hubungannya dengan Alam Hati Awan? 3 orang guru dan murid ini membalikkan keseimbangan kekuatan seluruh dunia alkimia. Terlalu menakutkan. Zhou Rui tampak seperti kehilangan akal sehatnya, dia tidak dapat menerima hasil ini. Sebelumnya, dia terus berpikir untuk membalaskan dendam Grandmasternya dan mempermalukan Yun Yi dengan kejam. Namun siapa sangka dia justru kalah. Kekuatannya melebihi rekan-rekannya dan dia tidak pernah menemukan tandingan di antara selevelnya. Tapi hari ini, dia dikalahkan oleh pesaing selevelnya. Semua harga dirinya hancur berkeping-keping saat tungku dibuka. Itu cicitku. Apakah kalian melihatnya? Dia dipanggil Yun Yi. Itu cicitku. Cicitku memenangkan kejuaraan konferensi alkimia wilayah Segudang kali ini. Hahaha. Di tengah kerumunan, Empyrean Pilgiok menari dengan penuh semangat dan mulai berteriak-teriak. Meskipun Empyrean Pilgiok sombong, dia tidak pernah berpikir bahwa anak keluarganya akan benar-benar berdiri di panggung seluruh dunia surga, dan bahwa dia akan menjadi orang nomor 1 di jalur alkimia. Bukannya dia tidak mau, tapi dengan levelnya, dia tidak berani memikirkan langkah ini sama sekali.
Kemiskinan membatasi imajinasinya. Baginya, harapan terbesarnya terhadap Yun Yi adalah menggantikan posisinya dan mendominasi perbatasan selatan. Namun pencapaian Yun Yi saat ini telah jauh melampaui apa yang dia tetapkan, mencapai tingkat yang tidak dapat dia bayangkan. Mengalahkan Zhou Rui, Yun Yi saat ini sudah setara dengan orang nomor satu di generasi muda. Bagaimana Empyrean Pilgiok saat ini masih mengingat pengkhianatan Yun Yi? Bagaimana dia masih ingat kebencian dan permusuhannya dengan Ye Yuan? Yang tersisa di kepalanya hanyalah sebuah kata, kebanggaan. Di sampingnya, Kaisar Surgawi Zuo Yun, Kaisar Surgawi Harta Karun, serta Empyrean Bulu Berkibar, semuanya memiliki wajah tercengang. Jelas, mereka juga sulit membayangkan hasil ini. Orang lain memandang Empyrean Pilgiok dengan wajah aneh, seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Terlihat di hadapan orang yang mengaku kekerabatan, belum pernah terlihat sebelumnya orang yang mengaku kekerabatan seperti ini. Dia menang dan dia cucumu, dari mana saja kamu? Hanya kebodohan untuk mengklaim hubungan kekerabatan sekarang, aku bahkan akan mengatakan bahwa kamu adalah cucuku sekarang. Persetan, kamu, hanya dengan penampilanmu yang buruk dan lusuh, bisakah kamu mengajar cicit yang begitu baik? Tidak ada yang percaya sama sekali pada Empyrean Pilgiok. Pusat kekuatan di Gunung Bulu semuanya memiliki pemahaman tetap, jika Yun Yi benar-benar cicit dari Empyrean Pilgiok, dia harus duduk di tempat yang sangat dihormati, dan tidak sama dengan mereka, berdiri di sudut kecil ini. Kebohongan semacam ini hanya akan membuatnya tampak sangat menggelikan dan bodoh. Wajah Empyrean Pilgiok menjadi hitam, langsung terlihat ekspresi malu di wajahnya. Ya, jika dia memilih untuk mendukung Yun Yi saat itu, situasi saat ini akan sangat berbeda. Ketika semua orang melihat penampilannya, mereka semakin yakin bahwa dia sedang membual. Di tengah guncangan besar, konferensi alkimia wilayah segudang akhirnya berakhir. Faksi kecil domain selatan bernama Bodhidharma Elang Surgawi menjadi terkenal di seluruh dunia. Kaisar Surgawi Lastingjoy secara pribadi memberikan 2 salinan catatan tulisan tangan leluhur pengobatan kepada Yun Yi dan Ning Xiu, lalu memberikan pujian sambil tersenyum. Yun Yi saat ini semakin mirip dengan Ye Yuan dan tentu saja tetap acuh tak acuh apakah diberikan bantuan atau dihina. Sementara Ning Xiu hanya memandang Ye Yuan sebagai gurunya. Apapun pujian Kaisar Surgawi Lastingjoy, dia tidak peduli sama sekali. Sama seperti semua orang berpikir bahwa konferensi alkimia wilayah segudang kali ini akan berakhir dengan kekalahan telak dari konferensi Pil Awan, Kaisar Surgawi Lastingjoy tiba sebelum Ye Yuan. Sage kedua, guru mengundang Anda ke Gunung Hati Awan untuk berdebat tentang berbagai hal. Pikiran semua orang gemetar, leluhur pengobatan secara pribadi bergerak. Puncak sebenarnya ada di sini. Saat kata-kata ini keluar, seolah-olah udara telah memadat. Leluhur pengobatan bukan hanya sekedar nama seorang tokoh dikdaya, dia sudah menjadi lambang Dao alkimia. Dia adalah langit-langit alchemy Dao. Dia adalah leluhur Dao dari alkimia Dao. Dia bukan leluhur Dao, tetapi di hati semua alkemis, dia adalah leluhur Dao. Eksistensi yang tak terkalahkan. Bahkan tokoh dikdaya seperti imam besar leluhur suci juga tidak bisa menantang prestisenya. Tapi hari ini, satu faksi Ye Yuan, guru dan murid 3 orang yang menguasai alam hati awan, memberikan tamparan kejam pada alam hati awan. Leluhur pengobatan akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Dia adalah eksistensi yang transenden dan jarang menunjukkan wajah di dunia. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya ketika imam besar leluhur suci naik gunung untuk mencari Dao barulah dia mengambil tindakan satu kali. Hari ini, demi Ye Yuan, dia akhirnya bergerak sekali lagi. Salah satunya adalah seorang bintang yang sedang naik daun, sangat berbakat, yang terbaik di era sekarang. Satunya lagi adalah pendiri alchemy Dao, yang memerintah selama bertahun-tahun dan tak terkalahkan di bawah langit. Pertarungan 2 orang ini pasti akan menimbulkan gelombang yang mengejutkan. Lalu, apakah Ye Yuan akan menerima undangan leluhur pengobatan atau tidak? Semua orang menunggu untuk melihatnya. Hanya untuk melihat Ye Yuan tersenyum dan berkata, akhirnya tidak tahan untuk mengambil tindakan. Hahaha, mengapa ada kebutuhan bersikeras agar Ye memberikan tamparan sebelum dia mau bergerak? Semua orang kaget. Apakah orang ini menganggap remeh leluhur pengobatan? Semua orang yang hadir merasa bangga bisa bertemu dengan medisin leluhur. Karena bisa memperoleh hidayahnya, mereka bahkan ingin sujud beribadah. Tapi Ye Yuan sebenarnya tidak merasa kagum sama sekali. Seseorang yang mengembangkan jalur alkimia sebenarnya tidak menghormati leluhur pengobatan yang seperti totem.
Kaisar Surgawi Lastingjoy tersenyum dan berkata, apapun ketidakpuasan yang dimiliki Sage kedua, Anda dapat pergi dan memberi tahu guru. Lastingjoy hanya bertindak berdasarkan perintah. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Lastingjoy, Ye ini sangat menantikan untuk bisa bertarung dengan Saudara Lastingjoy suatu hari nanti. Lastingjoy tersenyum dan berkata, merupakan suatu kehormatan besar bagi Lastingjoy untuk dapat dianggap tinggi oleh Sage kedua. Namun, Kaisar ini hanya memperoleh pencerahan Dao secara kebetulan saat itu. Selama bertahun-tahun, kemajuan saya sangat lambat dan sudah lama dilampaui oleh adik junior. Sage kedua mengalahkan adik junior, Kaisar ini tentu saja bukan tandingannya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tolong pimpin jalan. Dia tidak akan secara naif berpikir bahwa Lastingjoy benar-benar kalah dengan Di Stanbook. Dia pernah mendengar sebelumnya bahwa Kaisar Surgawi Lastingjoy dan leluhur pengobatan ini ada di era yang sama, dan sudah hidup tanpa tahu berapa lama. Untuk bisa menjadi murid tertua leluhur pengobatan dan bahkan memahami sumber pil Dao, bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang yang biasa-biasa saja. Melihat Kaisar Surgawi Lastingjoy ini memberi Ye Yuan perasaan yang tak terduga. Bagaimana kekuatannya? Sulit bagi Ye Yuan untuk mengambil kesimpulan dengan terburu-buru. Tapi dia punya perasaan bahwa meskipun Kaisar Surgawi Lastingjoy ini tidak sebaik imam besar leluhur suci, Ye Yuan berpendapat bahwa dia juga tidak jauh dari itu. Setidaknya, dia jelas lebih kuat dari Kaisar Surgawi Di Stanbook. Tapi orang ini berpenampilan sangat sederhana dan jujur, memberimu perasaan tidak berdaya, rasa keberadaannya sangat rendah. Orang ini berpura-pura bodoh, jadi Ye Yuan tidak mau repot-repot menawarnya juga. Bagaimanapun juga, leluhur pengobatan adalah jalur alkimia yang paling unggul. Melihat puncak tertinggi jalur alkimia adalah tujuan terpenting perjalanan Ye Yuan. Kaisar Surgawi Lastingjoy berbalik dan berkata kepada semua orang, konferensi alkimia wilayah Segudang berakhir di sini. Permainan guru dan Sage kedua, semua orang dapat pergi ke Gunung Hati Awan untuk mengamati. Jika kalian tidak tertarik, kalian bisa pergi. Selesai berbicara, dia membawa rombongan leluhur dan pergi. Kaisar Surgawi Lastingjoy mengatakan demikian, tetapi peristiwa besar seperti itu sulit terjadi dalam puluhan juta tahun. Jadi bagaimana mereka bisa melewatkannya? Oleh karena itu, semua orang bergegas menuju Gunung Hati Awan. Itu benar-benar meledak di tengah kerumunan. Kalian, antara leluhur pengobatan dan Sage kedua, menurut kalian siapa yang akan menang? Lihatlah apa yang kamu katakan, betapa bodohnya. Memang benar bahwa Sage kedua sangat tangguh, tetapi sudah sangat sulit baginya untuk mengalahkan Kaisar Surgawi Di Stanbook. Masih ingin mengalahkan leluhur pengobatan. Bertahun-tahun telah berlalu. Sudah tidak ada lagi yang mengetahui teror leluhur pengobatan. Dia adalah puncak yang tidak dapat diukur. Di jalur alkimia Dao, dia adalah gunung bentangan surga. Kuharap Sage kedua masih bisa tumbuh dewasa setelah mengalami pertempuran ini. Ini adalah pertarungan tanpa ketegangan apapun. Satu-satunya hal yang harus diperhatikan adalah betapa besar kekalahan Ye Yuan. Saat itu, setelah imam besar leluhur suci kalah dari leluhur pengobatan, dia mengalami depresi dalam jangka waktu yang sangat lama. Sampai kemudian, dia mendirikan kuil imam dan mendidik bakat langka alkimia ras iblis. Lalu sekarang, mirip dengan imam besar leluhur suci, dapatkah Ye Yuan mengalami kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bangkit kembali? Di atas platform puncak awan, dua lelaki tua sedang minum teh dengan santai. Aromanya masih melekat. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua kurus, memejamkan mata sepanjang waktu, tampak seperti sedang tidur. Lelaki tua kurus itu berkata dengan suara serak, "Asnot dua kata, sudahkah kamu menyelesaikannya?" Pria parubaya berjubah biru di sampingnya berkata dengan dingin, "Kentut tua, setelah bertahun-tahun, kamu masih tidak mau melepaskanku." Orang tua kurus itu berkata, "Jalan Dao penuh dengan kemunduran pada awalnya. Jika kamu bahkan tidak bisa melewati rintangan ini, bagaimana kamu akan mencari Dao?" Pria parubaya berjubah biru memiliki ekspresi menghina di wajahnya. Dua kata ini telah menunda terlalu banyak waktu, membuatnya menyia-nyiakan tahun-tahun terbaiknya. Ketika dia menyadari kebenarannya, semuanya sudah terlambat. Kehilangan waktu terbaik untuk berkultivasi, kecepatan kultivasi seseorang akan menjadi semakin lambat. Sama seperti Ye Yuan, serangan gencarnya saat ini memang tidak dapat dihentikan. Tapi jika ditunda, itu akan memakan waktu ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan tahun. Tentu saja,
Hal ini tidak bisa disalahkan hanya pada leluhur pengobatan. Hati Dao Imam besar leluhur suci juga memiliki kekurangan. Hanya saja ia ditangkap oleh leluhur pengobatan. Ini bukan dua kata yang ditanyakan, aku tidak bisa menyelesaikannya, tapi Ye Yuan dia yang menyelesaikannya. Kalau tidak, mengapa kamu, orang tua ini, memiliki ide untuk menyelenggarakan konferensi alkimia wilayah segudang kali ini? Bintang baru yang luar biasa, bagaimana leluhur ini tidak khawatir? Sage kedua ini dibandingkan denganmu, siapa yang sedikit lebih kuat? Imam besar leluhur suci memandang lelaki tua kurus itu dengan penuh arti dan berkata, jika kamu mengukurnya sendiri, kamu akan tahu. Saat berbicara, beberapa lusin tokoh mendarat di platform awan. Dua orang di depan adalah Ye Yuan dan Kaisar Surgawi Lasting Joy. Ketika dia melihat lelaki tua kurus itu, tatapan Ye Yuan tidak pernah berpaling. Orang tua ini menutup matanya selama ini, auranya sangat lemah, sepertinya dia akan meninggal kapan saja. Tapi dia tidak tahu kenapa. Orang itu memberikan perasaan yang tidak dapat diduga pada Ye Yuan. Perasaan seperti ini tidak dapat digambarkan. Secara keseluruhan, dia sangat kuat, luar biasa kuat. Ye Yuan punya perasaan aneh bahwa lelaki tua di depan matanya ini bukanlah manusia, melainkan pil obat yang mengarah ke Dao besar. Bahkan imam besar leluhur suci tidak memberikan perasaan mengerikan seperti ini pada Ye Yuan. Seolah-olah lelaki tua ini dilahirkan untuk pil obat. Seolah-olah dia adalah alchemy Dao. Pria tua kurus itu menggunakan suara kering dan berkata, teman muda, silakan duduk. Ye Yuan tidak menolak dan duduk di samping imam besar leluhur suci, leluhur lainnya juga mengambil tempat duduk mereka satu demi satu. Teman muda Ye, kita pernah bertemu sebelumnya. Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata, ya, dia Snot. Leluhur pengobatan pada waktu itu sangat kuat, sosoknya penuh kekuatan dan keagungan seolah-olah dewa surgawi turun ke dunia fana. Tapi Ye Yuan tidak menyangka bahwa sosok leluhur pengobatan sebenarnya adalah seorang lelaki tua kurus. Tiba-tiba, leluhur pengobatan tidak bergerak juga, tapi seluruh tubuhnya sudah menghilang di tempat. Papan catur yang sangat besar tiba-tiba muncul di atas kehampaan. Seluruh alam hati awan bisa melihatnya dengan jelas. Proyeksi seorang lelaki tua kurus muncul di salah satu ujung papan catur. Ye Yuan tersenyum tipis dan baru saja hendak melangkah keluar, tapi dia mendengar imam besar leluhur suci tiba-tiba berkata, hati-hati. Ye Yuan berbalik dan berkata sambil tersenyum, senior leluhur suci sepertinya takut. Wing sebenarnya mengangguk dan berkata, ya, orang tua ini berpikir bahwa aku tidak dapat takut padanya lagi. Namun bertemu sekali lagi, lelaki tua ini masih gugup. Tentu saja, yang lebih penting adalah dia menjadi lebih kuat. Leluhur pengobatan dan imam besar leluhur suci jelas tidak mengobrol dengan santai. Setiap tindakan dan kata-kata mereka semua saling bersilangan pedang. Tapi imam besar leluhur suci tidak dapat mengambil keuntungan sama sekali. Dia berpikir bahwa bertahun-tahun telah berlalu, simpul hatinya telah terlepas. Tapi melihat leluhur pengobatan lagi, barulah dia menyadari bahwa hati daunnya sendiri masih tidak mampu menghadapinya tanpa gangguan ketika berada di depannya. Wing tidak khawatir Ye Yuan akan kalah, tapi khawatir hati Dao Ye Yuan sama dengannya, penuh dengan retakan. Bakat Ye Yuan lebih besar darinya, dia percaya bahwa leluhur pengobatan akan lebih kejam. Tapi Ye Yuan tersenyum cerah dan berkata, bukan takut dia kuat, hanya takut dia tidak kuat. Selesai berbicara, sosoknya menghilang di tempat. Di atas kekosongan, proyeksi besar Ye Yuan dipamerkan di depan semua orang. Semua orang menahan napas. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa kedua orang ini sebenarnya tidak berbicara omong kosong, dan langsung bentrok. Kaisar Surgawi Lasting Joy berkata kepada imam besar leluhur suci sambil tersenyum, Tuan leluhur suci, bintang-bintang berganti posisi, tetapi lawan guru berubah menjadi Sage kedua, ingin tahu bagaimana perasaan Anda tentang hal itu. Wing tersenyum dan berkata, dia lebih kuat dariku. Lasting Joy tersenyum dan berkata, dia tidak lebih kuat darimu. Wing berkata, gurumu memahaminya. Dia lebih kuat dariku. Lasting Joy tersenyum dan berkata, jadi begitu. Hanya saja Tuan leluhur suci sepertinya kurang percaya diri. Wing berkata, dia selalu tidak terduga. Saat kedua orang itu saling bersilangan pedang, Ye Yuan sudah mengambil tindakan. Itu hanya untuk melihatnya menunjuk pada kekosongan, langsung mendaratkan bidaknya. Hah! Suara yang tajam terdengar seperti sebuah benda yang mendarat di tengah langit dan bumi, suara Dao besar yang menyelimuti dunia. Diagram Tai Chi yang sangat besar langsung menempati area yang luas. Hah!
Leluhur pengobatan mendaratkan sepotong dan diagram Tai Chi milik Ye Yuan langsung runtuh. Aura mengamuk menyebar dari papan catur, menyelimuti seluruh alam hati awan. Sebuah kekuatan yang membuat orang tercekik. Dao Ye Yuan bisa menempati sebagian papan catur. Sementara dao leluhur pengobatan bisa menyebar keluar papan catur. Sekilas levelnya jelas. Alis Ye Yuan di seberangnya berkerut, merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah pertarungan alkimia tersulit dalam hidupnya, bukan salah satunya. Hanya satu gerakan, dan itu membuatnya tidak mampu menahannya. Dunia yang dia bangun dengan hati-hati, leluhur pengobatan menentukan kerangka seluruh dunia hanya dengan pandangan sekilas, dan kemudian dia sepenuhnya menduduki dunia ini. Leluhur pengobatan di seberangnya dan leluhur pengobatan di dalam Asnot sepenuhnya merupakan kekuatan dari dua dunia yang berbeda. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari orang nomor satu di jalur alkimia. Suatu hari, 2 hari, 1 bulan. Karya kedua Ye Yuan dianggap lebih dari sebulan. Di luar gunung hati awan, alis Yun Yi berkerut erat, dan dia berkata dengan suara serius, leluhur pengobatan pantas menjadi orang nomor satu di jalur alkimia. Aku belum pernah melihat guru memiliki ekspresi seperti ini selama pertarungan alkimia sebelumnya. Ning Xiu berkata dengan murung, orang tua ini, dengan satu pandangan dan aku sudah tahu dia tidak punya niat baik. Yun Yi menghela nafas dan berkata, ini adalah dunia Dao. Itu terlalu mendalam, untuk dapat membuat guru bingung sampai seperti ini, tidak tahu apa yang telah dicapai oleh leluhur pengobatan. Ning Xiu berkata dengan ekspresi jelek, guru tidak akan kalahkan. Yun Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, kali ini, aku khawatir dia benar-benar akan kalah. Namun, hal yang paling menakutkan bukanlah kekalahan. Ning Xiu terkejut dan berkata, apalagi yang lebih menakutkan daripada kalah. Yun Yi berkata dengan ekspresi serius, itu tentu saja hati Dao. Dao setiap orang berbeda, Dao siapa yang benar, Dao siapa yang salah, akan lebih berbeda di tingkat perjuangan pusat kekuatan ini. Kalah, kemungkinan besar seseorang akan kehilangan hati Dao-nya. Guru mengalahkan Kaisar Surgawi di Stanbook, kemudian menghancurkan hati Dao-nya. Kemungkinan besar kekuatannya akan sulit meningkat lagi dalam puluhan ribu tahun setelah hari ini. Juga, ada imam besar leluhur suci, karena dia kalah dari leluhur pengobatan saat itu, dan kehilangan hati Dao-nya, itu sebabnya dia tetap terhenti. Ning Xiu membuka mulutnya lebar-lebar, ekspresi keheranan di wajahnya. Dia awalnya merasa bahwa ini hanyalah pertarungan alkimia dan tidak ada yang berbahaya. Tapi sekarang, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan gurunya. Setelah berpikir keras selama lebih dari sebulan, Ye Yuan akhirnya mendapatkan potongan lainnya. Diagram Tai Chi muncul sekali lagi, kekuatan Dao besar muncul. Leluhur pengobatan mendaratkan satu lagi tepat di belakangnya, menghancurkan diagram Tai Chi milik Ye Yuan sekali lagi. Sombong, sangat sombong. Landasan dunia dibangun oleh Ye Yuan, seharusnya dipimpin oleh Ye Yuan. Tapi leluhur pengobatan itu terlalu kuat. Kekuatan seperti ini membuat semua orang merasa sesak napas. Hanya Kaisar Surgawi Lasting Joy yang memiliki penampilan tersenyum, seperti melihat hal yang sangat normal. Leluhur pengobatan sudah tidak mengambil tindakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia sudah menjadi totem. Semua orang tahu bahwa dia kuat, tapi mereka tidak tahu seberapa kuat dia. Tapi hari ini, begitu dia mengambil tindakan, itu mengejutkan banyak sekali wilayah. Kekuatannya tak tertandingi, mengalahkan era sekarang. Aturannya ditetapkan olehku. Alkimia Dao dikuasai olehku. Tidak peduli betapa berbakatnya Anda, tidak peduli seberapa hebat kemampuan Anda, di hadapan kekuatan yang begitu kuat, semuanya sia-sia. Ketinggian tempat dia berdiri jauh dari kemampuan Ye Yuan, bintang yang sedang naik daun ini, untuk memegang lilin. Perbedaan kedua orang itu terlalu besar. Dunia yang Ye Yuan bangun dengan hati-hati sangat menyedihkan di hadapan leluhur pengobatan. Sekali melihat dan dia melihat situasi sebenarnya. Duniamu didominasi olehku. Orang nomor satu di dunia sangat mendominasi. Sage kedua dalam bahaya. Setelah pertempuran ini, dia kemungkinan besar akan tenggelam seluruhnya. Sage kedua sangat berbakat, sejak dahulu kala, aku pikir meskipun dia kalah, setidaknya dia akan kalah secara bermartabat juga. Aku tidak menyangka dia benar-benar kalah telak. Sungguh menyedihkan, tidak ada kekuatan untuk melawan sama sekali. Bahkan dibandingkan dengan Tuan Leluhur Suci, dia juga jauh lebih buruk.
Aku bahkan berpikir bahwa aku bisa melihat pertempuran hebat yang menakjubkan, aku tidak menyangka bahwa ini sebenarnya hanya sepihak. Itu tidak menarik lagi. Selain keterkejutan, kelompok pusat kekuatan tidak bisa menahan perasaan bosan. Kisah legenda Ye Yuan tidak diragukan lagi akan berhenti di sini. Leluhur pengobatan tetaplah leluhur pengobatan, gunung bentangan surga di dunia alkimia. Tentu saja, meski membosankan, tidak ada satu orang pun yang tersisa. Leluhur pengobatan mengambil tindakan, ini adalah peristiwa besar yang hanya bisa terjadi setiap 10 juta tahun sekali, bagaimana bisa dilewatkan. Dao besar semacam ini, meskipun hanya memahami sedikit saja, juga akan bermanfaat bagi kehidupan. Imam besar leluhur suci memasang wajah serius. Guncangan di hatinya seperti guntur yang menderu-deru di 9 langit. Leluhur pengobatan menjadi lebih kuat lagi. Terlebih lagi, itu tidak hanya sedikit lebih kuat. Jika dia berhadapan dengan leluhur pengobatan saat ini, meskipun dia lebih baik dari Ye Yuan, dia juga tidak akan jauh lebih baik. Selama puluhan juta tahun ini, dia masih berjalan di tempat, sementara leluhur pengobatan sudah mengambil langkah lebih tegas menuju Pil Dao. Guru, sage kedua hampir tidak tahan lagi. Ini, hanyalah sebuah kekalahan. Jimo berkata dengan heran. Ini pertama kalinya dia melihat Ye Yuan terlihat begitu tegang. Setiap langkah diambil dengan sangat susah payah. Wing tersenyum pahit dan berkata, aku menyakiti anak ini. Jimo berkata dengan heran, mengapa guru mengatakan ini? Ekspresi Wing menjadi rumit ketika dia berkata, guru selalu berpikir bahwa lelaki tua ini adalah orang yang berpikiran sempit, dengan sengaja menekan lawan-lawannya. Tapi melihatnya lagi hari ini, aku menyadari bahwa aku salah paham. Sekelompok murid terkejut ketika mereka mendengar ini, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Guru dan leluhur pengobatan adalah musuh bebuyutan, ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di kuil imam. Tapi apa arti kata-kata ini sekarang? Mengapa guru mengatakan ini? Jimo bertanya lagi. Wing berkata, orang tua ini memang berpikiran sempit, tapi di jalur alkimia, dia memang seorang jenius tiada taraf yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Pertarungan dengannya terakhir kali, dia memang menghancurkan hati Daoku. Tapi beberapa puluh juta tahun ini, dia mengintegrasikan esensi Daoku ke dalam Dao besarnya. Kekuatannya sudah lama tidak lagi seperti dulu. Sekelompok murid dipenuhi rasa takut, baru kemudian mereka memahami maksud imam besar leluhur suci. Orang nomor satu di jalur alkimia ini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ini juga berarti leluhur pengobatan mengambil langkah besar menuju Pil Dao yang sebenarnya. Leluhur pengobatan yang sekarang telah mengguncang imam besar leluhur suci jauh di belakang. Siapa lagi yang cocok dengan leluhur pengobatan di dunia ini? Baru pada saat itulah semua orang yang hadir memahami bahwa bukan karena Ye Yuan terlalu lemah, tetapi karena leluhur pengobatan terlalu kuat. Mencapai tingkat alam leluhur pengobatan, hampir mustahil untuk membuat kemajuan apapun lagi. Namun siapa sangka dia masih bisa belajar dari kekuatan orang lain dan memanfaatkannya untuk dirinya sendiri. Leluhur pengobatan yang sekarang sudah benar-benar mengguncang imam besar leluhur suci, tidak ada yang bisa mengancamnya lagi. Imam besar leluhur suci tidak bisa, Ye Yuan, apalagi. Kaisar Surgawi Lasting Joy berkata sambil tersenyum, menjadi orang nomor satu di jalur alkimia bukan hanya menjadi orang nomor satu dalam hal kekuatan. Bakatnya juga nomor satu di bidang alkimia. Dunia semua berpikir bahwa guru sudah lama tidak mampu membuat kemajuan lagi. Namun sebenarnya, dia meningkat setiap hari. Bakat sage kedua tinggi, bahkan mungkin lebih tinggi dari guru, sayang sekali, akumulasinya terlalu lemah. Ekspresi imam besar leluhur suci menjadi rumit ketika dia berkata, aku menyakiti anak ini. Setelah pertempuran ini, hati Daonya. Keinginan Ye Yuan sangat kuat, bahkan jauh melampaui keinginan pusat kekuatan tingkat leluhur. Wing mempunyai penilaian tersendiri dalam hatinya mengenai hal ini. Hanya saja leluhur obat itu terlalu kuat. Kekuatannya sudah melebihi pemahaman orang biasa. Ye Yuan, masih terlalu minim pengalaman. Satu langkah ke depan, Ye Yuan berjuang untuk melangkah maju. Setiap langkah yang diambilnya, waktu yang digunakan semakin lama. Dari 1 bulan menjadi 2 bulan, lalu menjadi 3 bulan. Dalam sekejap, beberapa tahun berlalu, Ye Yuan hanya berjalan selusin langkah. Namun, wajah Ye Yuan tidak terlihat cemas. Dia benar-benar tenggelam dalam struktur dunia. Dao leluhur pengobatan sangat kejam seolah-olah menghancurkan daonya seperti gunung raksasa. Ini benar-benar perbedaan antara dua tingkat kekuatan yang berbeda.
Ini adalah pertama kalinya Ye Yuan merasakan kekuatan tertinggi dari pil Dao. Itu juga membuatnya merasakan ketidakberdayaan untuk pertama kalinya dalam alkimia. Lebih dari 50 tahun berlalu dalam sekejap mata, Ye Yuan belum mendapatkan satu pun dalam 10 tahun. Hah! Ye Yuan yang mirip pohon layu akhirnya mendaratkan potongannya. Hah! Leluhur pengobatan mendaratkan sepotong tepat di belakangnya, dengan kejam menghancurkan diagram Tai Chi Ye Yuan tanpa belas kasihan sedikitpun. Ye Yuan memuntahkan seteguk darah dengan liar, berceceran ke papan catur. Banyak seruan datang, semua orang mengerti bahwa Ye Yuan telah dikalahkan. Ye Yuan saat ini kurus seperti tongkat, kedua matanya sangat cekung, seolah-olah seluruh tubuhnya dikeringkan, seperti orang yang sakit parah. Dia masih bertahan dengan kuat. Sebenarnya, dia bisa saja menyerah sejak lama. Ye Yuan terlalu lemah. Dia sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk menghadapi leluhur pengobatan. Dia tidak memiliki kesadaran diri sama sekali. Perjalanannya terlalu mulus dan dia tidak pernah mengalami kemunduran. Menghadapi kemunduran besar kali ini, dia secara alami tidak mau mengakui kekalahan. Dalam pandangan mereka, Ye Yuan sudah lama mengakui kekalahan. Bertahan secara paksa sampai sekarang adalah menjaga penampilan sepenuhnya untuk menutupi kesulitannya. Ning Xiu meraih pakaian Yun Yi, hampir merobeknya. Hanya untuk melihatnya menggigit bibirnya dengan ringan dan berkata, "Guru, dia akan baik-baik saja kan?" Mata Yun Yi penuh dengan bekas darah saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu, Guru, dia mungkin benar-benar dalam bahaya kali ini." Mengapa? Kenapa dia belum menyerah? Dengan bakat dan kekuatan Guru, dia pasti bisa melampaui leluhur pengobatan di masa depan. Mengapa dia harus bersikeras untuk bertahan sekarang? Ning Xiu berkata sambil menangis. Mungkin, Guru punya pemikirannya sendiri. Kedua mata Ye Yuan menjadi semakin cekung, tubuhnya semakin kurus, kondisinya semakin buruk. Namun dia masih belum berpikir untuk menyerah. Bidak Ye Yuan jatuh dan dia segera memuntahkan seteguk darah. Mendarat lagi, muntah lagi. Dia mendarat lagi, dan muntah lagi. Tubuh berdagingnya sangat kuat, tetapi sekarang, secara praktis sudah berada di akhir hidupnya. Dia tampak sangat sedih. Pertarungan alkimia ini bahkan merupakan pertarungan hebat yang terpenting. Bagi Ye Yuan, itu terlalu sulit. Imam besar leluhur suci memandang Ye Yuan dan tidak dapat menahan diri untuk mengingat kembali dirinya saat itu. Betapa miripnya pemandangan ini. Dia duduk layu di depan papan catur sebelumnya dan duduk selama beberapa ribu tahun. Gerakan leluhur pengobatan ditujukan langsung ke jantung Dao, mustahil untuk dilawan sama sekali. Kekuatan Ye Yuan terlalu lemah pada awalnya. Menghadapi leluhur pengobatan yang lebih kuat, dia hanya bisa dikalahkan dengan lebih telak. Ini semua salahku. Anak laki-laki ini, kemungkinan besar sudah lumpuh. Kata imam besar leluhur suci sambil menghela nafas muram. Sebenarnya, meski dia tidak mengatakannya, semua orang juga bisa mengetahuinya. Mitos ini berakhir di sini. Keajaiban yang membuat dunia gemetar telah habis di sini. Teman muda, ini berakhir di sini. Tiba-tiba, suara kering leluhur pengobatan terdengar dari atas kehampaan. Sepotong mendarat, kekosongan bergetar, dan seluruh papan catur mulai bergetar hebat. Di atas papan catur, cahaya putih terpancar cemerlang. Cahaya menyilaukan menerobos cakrawala, menenggelamkan sepenuhnya potongan-potongan hitam. Dunia papan catur ini tidak lagi memiliki jalan keluar bagi bidak catur hitam. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, matanya penuh dengan tatapan pucat. Jelas, dia sudah berada di ujung tanduk. Tatapannya menunjukkan ekspresi merenung, sepertinya tidak memahami situasi di depan matanya. Seharusnya tidak seperti ini, Ye Yuan berkata sambil mengerutkan kening. Teman muda, kamu kalah. Leluhur pengobatan berkata dengan dingin. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak kalah, pasti masih ada jalan keluar. Leluhur pengobatan berkata dengan santai, saat kamu mengambil langkah pertama, leluhur ini telah melihat melalui 100 langkah. Setiap langkahmu berada dalam perhitungan leluhur ini. Dunia yang kamu bangun beroperasi sesuai dengan keinginan leluhur ini. Apakah kamu masih belum mengaku kalah? Ini adalah pertarungan tetapi juga pertarungan yang sesungguhnya. Siapapun yang menguasai dunia papan catur ini adalah pemenangnya. Leluhur pengobatan saat ini bukanlah leluhur pengobatan di Asnot. Leluhur pengobatan itu hanyalah segumpal jiwa yang tersisa. Selanjutnya, dia ditekan oleh imam besar leluhur suci. Ye Yuan bisa memposisikan dirinya dengan santai.
Saat berada di tempat ini, lawannya adalah leluhur pengobatan yang sebenarnya, kekuatannya bisa menghancurkan segalanya. Tidak peduli apapun cara yang kamu miliki, itu tidak layak disebutkan sama sekali di depan kekuatan absolut. Pertarungan alkimia ini dikendalikan dengan kuat oleh leluhur pengobatan sejak awal. Dunia macam apa yang Ye Yuan ingin bangun, bagaimana cara membangunnya, leluhur pengobatan melihatnya dengan jelas. Oleh karena itu, dia tidak perlu berpikir sama sekali. Saat manusia berpikir, dewa tertawa. Yang dibicarakan adalah situasi seperti ini. Ketinggian tempat leluhur pengobatan berdiri terlalu tinggi, dia menyaksikan pertarungan alkimia ini dari sudut pandang dewa. Tidak peduli seberapa berubahnya dirimu, bagaimana kamu bisa luput dari pandangan dewa. Ye Yuan memutar otak untuk berpikir bahwa itu tidak lebih dari sebuah lelucon dalam pandangan leluhur pengobatan. Tidak ada yang bisa mengendalikan segalanya. Aku tidak bisa, kamu tidak bisa, bahkan, Dao Surgawi juga tidak bisa. Aku akan kalah, tapi, aku sama sekali tidak akan kalah seperti ini. Ye Yuan menggunakan suara yang sama keringnya untuk mengatakannya. Sebuah permainan catur selama hampir 100 tahun, Ye Yuan telah berusaha melarikan diri dari kendali leluhur pengobatan. Setiap langkah yang diambilnya dilakukan dengan susah payah. Bertukar gerakan dengan pusat kekuatan seperti dewa, jika salah satu bermain sesuai dengan tempo pihak lain, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Yang lain semua mengatakan bahwa dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, tetapi tidak tahu betapa mengesankannya dia bertahan sampai sekarang. Dari gerakan pertama yang dilakukan oleh leluhur pengobatan, Ye Yuan mengerti bahwa leluhur pengobatan saat ini pasti tidak tahu berapa kali lebih kuat dari leluhur pengobatan saat itu. Dia pernah bertarung dengan imam besar leluhur suci sebelumnya. Meskipun itu hanya penyelidikan kecil, dia bisa memastikan bahwa imam besar leluhur suci jauh lebih buruk daripada leluhur pengobatan. Tentu saja dia tidak akan merasa bahwa imam besar leluhur suci sengaja menipunya. Ini hanya berarti bahwa leluhur pengobatan membuat kemajuan besar lagi di tahun-tahun ini. Dapat dikatakan bahwa leluhur pengobatan saat ini sudah sangat dekat dengan tingkat Pil Dao, hampir menjadi dewa. Tidak heran saat pertama kali dia melihat leluhur pengobatan, hal itu memberinya ilusi menggelikan bahwa pihak lain adalah pil obat. Tapi jadi apa? Dia datang untuk menyaksikan puncak tertinggi jalur alkimia. Bertarung dengan surga, kenikmatan tanpa akhir. Bertarung dengan dewa, kesenangan yang tak ada habisnya. Leluhur ini telah mengintegrasikan Dao milik Wing dan telah menyentuh kekuatan hukum. Dalam Dao ini, leluhur ini adalah dewa. Bagaimana sekelompok semut bisa bertarung dengan dewa? Kata leluhur pengobatan dengan dingin. Kelompok leluhur merasa gelisah ketika mendengarnya. Menyentuh kekuatan hukum, itulah level Dao leluhur. Tingkat eksistensi itu benar-benar merupakan eksistensi yang mengatur takdir, kekuatannya tak terbayangkan. Saat ini, gelar leluhur pengobatan sudah ada dalam kenyataan dan juga dalam nama. Lupakan fakta bahwa kamu bukan dewa, meskipun kamu benar-benar dewa, lalu kenapa? Tatapan Ye Yuan beralih ke papan catur, lalu merenung lagi. Leluhur pengobatan tidak peduli, sosoknya bergerak, kembali ke atas platform awan. Hahaha, anak ini keras kepala sepertimu dulu. Kata leluhur pengobatan sambil tertawa kering. Tatapan Wing menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, berhentilah berpura-pura, sebenarnya kamu juga sangat terkejutkan. Atau haruskah aku katakan, saat ini kamu diam-diam bahagia. Karena aku memberimu harta karun. Leluhur pengobatan tersenyum dan berkata, hahaha, sepertinya kamu sudah mengerti. Leluhur yang berjalan hingga hari ini, yang aku andalkan bukanlah menekan junior. Hati Daomu jatuh hanya karena hati Daomu memiliki kekurangan. Itu benar, kamu memberikan hadiah besar kepada leluhur ini hari ini. Kekuatan Dao anak ini melebihi imajinasiku. Setelah leluhur ini mencerna pertempuran hari ini, aku pasti akan dapat memahami kekuatan hukum dan mencapai tingkat Pil Dao yang sebenarnya. Semua orang gemetar, berita ini terlalu mengejutkan. Pil Dao, itulah alam yang diimpikan semua alkemis. Hanya saja, belum ada seorang pun yang pernah mencapainya. Setelah hari ini, leluhur pengobatan sebenarnya mampu mencapai alam tertinggi ini. Di masa lalu, semua orang mengatakan bahwa leluhur pengobatan adalah setengah leluhur Dao. Namun segera, leluhur pengobatan akan menjadi pusat kekuatan tingkat Dao leluhur sejati. Saat ini, tatapan semua orang ketika melihat ke arah Ye Yuan lagi berubah menjadi rasa iba. Semua orang berpikir bahwa kemunculan Ye Yuan akan mengguncang fondasi alam hati awan,
dan menyeret dunia alkimia ke dalam periode negara-negara yang berperang. Tapi siapa yang tahu bahwa leluhur pengobatan menggunakan Ye Yuan sebagai pijakan kaki, dan menguatkan daunnya untuk menjadi leluhur Dao sejati. Hahaha, selamat, leluhur pengobatan, karena telah mencapai supremasi alkimia Dao. Selamat, kelompok leluhur maju satu demi satu untuk memberi selamat kepada leluhur pengobatan sebelumnya. Saat leluhur pengobatan menguatkan daunnya, seluruh dunia bentangan surga akan gemetar karenanya. Status leluhur pengobatan pada saat itu benar-benar setara dengan leluhur Dao. Dan Dao pil obat juga akan benar-benar disandingkan dengan Dao bela diri, menjadi Dao besar yang tiada taranya. Signifikansi ini terlalu besar, leluhur pengobatan tidak membalasnya, matanya masih tertutup, seperti sumur kuno tanpa riak. Mencapai tingkat batasannya, dia sudah lama tidak merasa senang dengan keuntungan eksternal dan tidak sedih dengan kerugian pribadi. Hah, suara jernih tiba-tiba terdengar di dunia, tiba-tiba mengganggu ucapan selamat. Semua orang berbalik dan melihat, tapi ternyata Ye Yuan dengan keras kepala mendaratkan bidak. Hahaha, anak ini masih belum menyerah. Menyedihkan, menyedihkan. Seorang jenius jatuh di sini. Semua orang memperlihatkan ekspresi jijik, sangat meremehkan tindakan Ye Yuan yang tidak mampu menanggung kerugian. Namun pada saat ini, kedua mata leluhur pengobatan yang selama ini tertutup tiba-tiba terbuka, menatap lekat-lekat ke papan catur langit dan bumi, memancarkan sinar cahaya cemerlang. Di papan catur, bidak hitam asli tidak lagi memiliki jalan keluar. Bidak putih menduduki seluruh wilayah, memusnahkan semua bidak hitam. Ini juga memperjelas kepada semua orang bahwa leluhur pengobatan menciptakan seluruh dunia papan catur, dan itu tidak ada hubungannya lagi dengan Ye Yuan. Ini adalah jalan buntu. Ye Yuan tidak punya kemungkinan untuk melawan sama sekali. Tapi sekarang, potongan hitam ini seperti paku, terjepit di batas potongan putih. Di tengah dunia yang penuh dengan bidak putih, bidak hitam ini tampak begitu sepi. Tampak begitu rapuh, seperti nyala lilin yang berkelap-kelip tertiup angin, yang sewaktu-waktu bisa padam. Tapi jika dilihat lebih dekat, tempat di mana bidak hitam ini berdiri memang tepat. Diagram Tai Chi berkembang sekali lagi. Diagram Tai Chi kali ini bahkan lebih solid dan lebih sulit dipahami. Ye Yuan dengan paksa membuka celah di tengah-tengah potongan putih itu. Cemerlang, benar-benar terlalu brilian, langkah ini sungguh luar biasa. Hahaha, kentut tua, hasilnya masih belum diketahui. Mata imam besar leluhur suci menjadi semakin cerah. Sampai di belakang, dia benar-benar bertepuk tangan dan tertawa keras, berkata kepada leluhur pengobatan. Pembangkit tenaga jalur alkimia di luar gunung hati awan saat ini sangat meremehkan gangguan Ye Yuan yang tak ada habisnya saat ini. Keterampilan mereka kurang dan sama sekali tidak bisa merasakan kehebatan gerakan ini. Tapi pusat kekuatan leluhur itu semuanya sangat terkejut. Jurus ini terlalu cemerlang, dengan paksa mencari jalan keluar dari tengah jebakan maut, bisa dikatakan seperti direnggut dari rahang kematian. Melihat keseluruhan permainan, ini adalah satu-satunya jalan keluar. Ye Yuan melakukan tindakan ini, semuanya tampak sebagaimana mestinya. Tapi menemukan secercah harapan dalam jebakan maut ini sangatlah sulit. Kita harus tahu, bahkan leluhur pengobatan sendiri tidak menemukan secercah harapan ini. Oleh karena itu, setelah dia mendaratkan bidaknya, dia pergi dengan tangan di belakang punggung. Dia sudah memutuskan bahwa dia menang. Ingin menemukan secercah harapan ini memerlukan persepsi Dao yang sangat tajam, memerlukan pemahaman yang sangat mendalam tentang alkimia Dao, dan membutuhkan wawasan yang sangat menakutkan. Tidak ada seorang pun yang hilang. Semua orang yang hadir tidak menemukan secercah harapan ini, tapi Ye Yuan menemukannya. Ini menunjukkan bahwa dalam beberapa aspek, Ye Yuan sudah melampaui semua orang yang hadir. Ekspresi leluhur pengobatan sudah menjelaskan segalanya. Dia benar-benar melakukannya. Anak laki-laki ini sungguh luar biasa. Dengan mengambil langkah ini, pertempuran ini menjadi rumit dan membingungkan. Siapa yang menang dan siapa yang kalah akan sulit untuk dikatakan. Pertempuran ini, terlepas dari menang atau kalah, Ye Yuan adalah pemenang terbesar. Daunnya pasti akan semakin meningkat. Para leluhur menghela nafas takjub tanpa henti, tidak henti-hentinya memuji Ye Yuan. Mengatakan bahwa tindakan ini mengejutkan langit dan bumi serta membuat para dewa dan hantu menangis juga tidak berlebihan. Dao Ye Yuan akan menjadi lebih lengkap karena gerakan ini. Silakan. Di atas kekosongan, Ye Yuan menggunakan suara serak dan berkata kepada leluhur pengobatan.
Saat berada di sekitarnya, kekuatan Dao besar tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Dan tubuh fisiknya yang layu menjadi sempurna kembali di bawah nutrisi kekuatan Dao besar. Kedua mata leluhur pengobatan menyipit dan dia tiba di atas kekosongan sekali lagi. Leluhur pengobatan yang sangat besar muncul sekali lagi. Di bawah gunung hati awan, keributan besar terjadi. Kepergian leluhur pengobatan menandakan bahwa permainan ini telah berakhir. Kembali lagi berarti karya ini memaksanya untuk melanjutkan. Wajah leluhur pengobatan ditampar oleh benda ini. Kejutan yang diberikan adegan ini kepada semua orang bisa dibayangkan. Hanya saja mereka tidak dapat memahami badai macam apa yang bisa ditimbulkan oleh benda ini. Hah! Leluhur pengobatan mendaratkan sepotong, pertempuran besar kembali terjadi. Diagram Tai Chi bergetar hebat dan tiba-tiba menjadi lebih redup. Tapi kali ini tidak padam. Plus, diagram Tai Chi milik Ye Yuan benar-benar menahan serangan kuat leluhur pengobatan. Di luar gunung hati awan, guncangan besar terjadi sekali lagi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa sage kedua tiba-tiba menjadi lebih kuat? Sudah mencapai tahap ini, bisakah dia terus berkompetisi? Ya dewa, mungkinkah legenda sage kedua masih terus berlanjut? Dunia alkimia ini akan mengubah surga. Hah, kali ini, gerakan Ye Yuan juga sangat cepat. Hah, leluhur pengobatan ditekan sekali lagi. Kedua orang itu, datang dan pergi, satu demi satu, saling membunuh hingga mereka terjebak dalam pergulatan. Di tengah seruan semua orang, wilayah bidak hitam menjadi semakin besar. Diagram Tai Chi menjadi semakin stabil. Bidak hitam itu seperti api yang membakar padang rumput, menyulut seluruh permainan catur langit dan bumi. Kedua orang tersebut melancarkan perang wilayah yang sangat intens di wilayah tersebut, bertempur hingga mereka terjebak dalam perebutan 1 inci tanah. Tentu saja, leluhur pengobatan tetaplah leluhur pengobatan. Kekuatannya masih tak terbendung. Tapi Ye Yuan saat ini bukannya tidak mempunyai kekuatan untuk melawan seperti sebelumnya. Para leluhur menahan napas, melihat kekuatan Dao besar di atas kehampaan yang melonjak, masing-masing sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa situasinya akan berkembang hingga saat ini. Luar biasa, sungguh luar biasa. Ye Yuan sudah mendapatkan pijakan yang kokoh dan mulai merebut wilayah dari leluhur pengobatan. Ye Yuan tidak sombong seperti leluhur pengobatan, tapi daunnya tampaknya memiliki semacam kekuatan magis yang ajaib. Kekuatannya jelas tidak kuat, tapi dia selalu bisa mengalahkan yang kuat seperti yang lemah. Aku juga merasa bahwa dao yang diwakili oleh diagram Tai Chi, tampaknya sangat mendalam, dan lebih sejalan dengan dao surgawi. Setelah Ye Yuan menghadapi kehidupan dalam situasi putus asa, dia seolah-olah berubah menjadi orang yang berbeda. Jelas sekali, pertempuran ini sangat bermanfaat bagi Ye Yuan. Sepotong demi sepotong, kedua orang itu terlibat pergulatan. Akhirnya, bidak terakhir Ye Yuan mendarat. Permainan berakhir. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liurnya. Terjadi keheningan yang bagaikan kematian. Ye Yuan benar-benar memaksa leluhur pengobatan ke titik ini. Ini, mataku tidak rusakkan. Pembalikan ini juga terlalu menakutkan. Ini benar-benar serangan balik yang besar. Jelas sudah jatuh sepenuhnya, dia benar-benar membalikkannya ke situasi seperti itu. Sayang sekali, sungguh memalukan. Sedikit lagi, Di luar gunung hati awan, semuanya meledak. Selama 100 tahun pertama, Ye Yuan ditekan hingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Pada akhirnya, dalam waktu kurang dari 1 bulan, Ye Yuan benar-benar melancarkan serangan balik seperti badai, dengan paksa membalikkan situasi hingga saat ini. Di atas papan catur langit dan bumi, wilayah yang ditempati bidak hitam dan bidak putih hampir sama persis. Harus diakui, serangan balik Ye Yuan yang mengejutkan membuat orang merasa puas. Orang-orang yang memandang rendah Ye Yuan, mengejek Ye Yuan, mereka sekarang semua bersorak untuk Ye Yuan di belakang. Perbedaan setengah poin, selisih setengah poin, hahaha, anak ini, sungguh, hahaha, terlalu luar biasa. Ini terlalu mengejutkan. Imam besar leluhur suci bertepuk tangan dan tertawa keras, sungguh-sungguh tertawa lebar. Ye Yuan kalah dengan selisih setengah poin. Tapi tidak ada yang merasa dia kalah. Dari kekalahan di awal hingga serangan balik mutlak, membunuh hingga hanya kalah setengah poin, Ye Yuan adalah pemenang yang layak hari ini. Ye Yuan dan leluhur pengobatan berjalan dengan santai, mendarat di platform awan. Ye Yuan saat ini sudah pulih sepenuhnya dan menjadi lebih mendalam. Bahkan banyak leluhur yang merasa tidak bisa melihat ke dalam dirinya lagi.
Pertempuran ini, teman muda Ye benar-benar memperluas lapis dunia. Leluhur pengobatan membuka kedua matanya dan menatap Ye Yuan sambil berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, terima kasih banyak kepada leluhur pengobatan karena telah membantuku mencapai tujuanku, membiarkan Ye ini mengambil jalan memutar lebih sedikit. Anda memberi dua kata, Asnot kepada senior leluhur suci setelah bertarung dengannya. Hari ini, kenapa tidak, berikan dua kata ini juga. Pria tua pendek itu membuka kedua matanya dan terus mengamati Ye Yuan seolah ingin melihat ke dalam dirinya. Hahaha, sudah berapa tahun? Ini masih pertama kalinya orang tua ini melihatmu, orang ini, buka matamu. Sepertinya kamu, makhluk tua ini, benar-benar ketakutan, kata imam besar leluhur suci sambil tertawa keras. Leluhur pengobatan tidak memiliki fluktuasi emosi yang terlalu kuat. Dia terus menatap Ye Yuan. Setelah sekian lama, leluhur pengobatan tiba-tiba tertawa keras dan berkata, permainan ini membuat leluhur ini menemukan seseorang yang memiliki Dao yang sama. Mengapa tidak menyebut game ini, menuju Dao, bagaimana? Semua orang menganggukkan kepala satu demi satu, merasakan hal yang sama juga. Sage kedua terlalu menakutkan. Setelah pertempuran ini, Ye Yuan akan berdiri di puncak jalur alkimia bersama dengan leluhur pengobatan dan imam besar leluhur suci, dan mengejar pil Dao yang singkat dan fana itu. Dalam pertempuran ini, Ye Yuan melakukan serangan balik dan kalah sedikit dari leluhur pengobatan dengan selisih setengah poin. Dia akan menjadi mitos jalur alkimia dan mengejutkan dunia. Seseorang dari Dao yang sama, itu memang pantas. Menuju Dao, hahaha, lumayan pas, tapi, apa kamu benar-benar tahu apa itu Dao? Ye Yuan berkata sambil tersenyum yang bukan senyuman. Tawa leluhur pengobatan tiba-tiba berhenti, dan dia berkata sambil mengerutkan kening, apa maksudmu dengan ini? Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu mengerti. Kejutan akhirnya terlihat di wajah leluhur pengobatan yang tidak pernah berubah saat ini. Kamu menyentuh kekuatan hukum. Ini tidak mungkin, kata leluhur pengobatan. Apakah aku menyentuh kekuatan hukum atau tidak? Aku tidak jelas, tapi aku pasti melihat sesuatu yang tidak kamu lihat. Seseorang dari Dao yang sama. Mungkin, kamu tidak layak. Saat kata-kata ini keluar, penonton pun heboh. Di dunia ini, berapa banyak orang yang ingin dikaitkan dengan leluhur pengobatan tetapi tidak bisa. Tapi Ye Yuan mengatakan bahwa leluhur pengobatan tidak layak diasosiasikan dengannya. Kalimat ini terlalu mengejutkan. Apakah Ye Yuan bersikap sombong? Atau apakah dia benar-benar melihat sesuatu yang berbeda? Bukan hanya leluhur pengobatan. Imam besar leluhur suci dan berbagai leluhur, wajah masing-masing orang menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Di mana Dao berada, disitulah kerinduan hati. Orang-orang yang hadir, selama mereka mencapai alam leluhur tua, siapa yang tidak ingin memahami pil Dao yang sebenarnya? Sayangnya langkah ini terlalu sulit. Bahkan leluhur pengobatan dengan bakat luar biasa seperti ini menghabiskan waktu 1 triliun tahun dan juga tidak mampu mencapai langkah ini. Namun pemuda di depannya ini berkata bahwa melihat langkah ini, bagaimana mungkin tidak mengejutkan orang. Kedua mata leluhur pengobatan menyipit dan dia berkata dengan suara serius, nak, kamu ingin membingungkan hati Daoku. Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, percaya atau tidak, itu terserah kamu. Hanya saja aku tidak layak untuk menggunakan dua kata Dao yang sama. Senior leluhur suci, ayo pergi. Beberapa orang baru saja hendak pergi ketika sosok leluhur pengobatan bergetar, dan dia sudah menghalangi di depan mereka. Jika tidak menjelaskan masalah ini dengan jelas, tidak ada seorang pun yang berpikir untuk pergi, kata leluhur pengobatan dengan suara serius. Daya tarik Dao terlalu kuat. Bahkan leluhur pengobatan, dengan tingkat keberadaan seperti ini, tidak mampu menahan godaan ini juga. Tidak apa-apa jika Ye Yuan tidak berbicara. Dengan dia mengatakannya, itu segera menghilangkan serangga rakus semua orang. Terutama keberadaan leluhur pengobatan seperti ini, bagaimana dia bisa dengan mudah membiarkannya pergi. Imam besar leluhur suci tersenyum menghina dan berkata, orang tua, aku tidak sebaik kamu dalam Dao alkimia, tetapi dalam Dao bela diri, kaisar ini tidak takut padamu. Jika kamu ingin alam hati awan ini hancur berkeping-keping, silakan bergerak. Dalam ilmu bela diri, imam besar leluhur suci dan leluhur pengobatan sama-sama merupakan tokoh dikdaya Deva Kutukan keempat, kekuatan mereka sungguh luar biasa. Begitu pusat kekuatan tingkat ini bergerak, bagaimana alam hati awan bisa menahannya? Wajah leluhur pengobatan menunduk dan berkata, jika alam hati awan hilang, maka hilang juga.
Tidak bisakah leluhur ini membangun yang lain? Hari ini, anak ini harus tetap di sini. Untuk sesaat, ledakannya menjadi sangat berbahaya. Alis imam besar leluhur suci sedikit berkerut. Sepertinya leluhur pengobatan orang ini benar-benar berusaha sekuat tenaga. Tepat pada saat ini, beberapa lubang besar tiba-tiba terbuka di atas kekosongan. Angka yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mulut besar itu. Tepatnya, mereka bukanlah sosok manusia, melainkan sekumpulan monster yang tampak ganas. Di depan monster-monster itu ada sekelompok pusat kekuatan yang identik dengan manusia. Hanya saja aura yang keluar dari tubuh mereka sangat berbeda dengan manusia. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar hebat, melihat sosok-sosok di atas kekosongan itu karena terkejut. Dia terlalu akrab dengan orang-orang ini. Ras dewa dan monster jurang maut. Ras dewa muncul begitu cepat. Bagaimana mereka bisa muncul begitu cepat? Selain itu, mereka ditekan di dunia jurang oleh beberapa iblis besar yang berdaulat. Mengapa mereka muncul di dunia surga tanpa suara? Ye Yuan berkata dengan kaget. Ras dewa dan monster jurang yang muncul di sini sungguh terlalu mengejutkan. Saat ini, alam hati awan sudah terkepung seluruhnya. Semua pusat kekuatan jalur alkimia menjadi kura-kura di dalam toples. Ini bukanlah pertanda baik. Yang memimpin adalah seorang pria berambut kuning. Pria itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dengan semacam keangkuhan yang menunjukkan penghinaan terhadap dunia. Dia tidak sengaja melepaskan tekanannya, tapi Ye Yuan merasakan aura yang sama persis dengan daimelt darinya. Orang ini adalah pusat kekuatan tingkat leluhur. Pikiran Ye Yuan berputar seperti kilat. Dengan kedatangan ras dewa ke sini, mereka mungkin sudah merencanakannya sejak lama. Hahaha, semuanya ada di sini, betapa meriahnya. Pria berambut kuning berdiri di udara sambil berkata sambil tertawa ringan. Hanya saja kata-katanya penuh dengan penghinaan. Alis leluhur pengobatan sedikit berkerut dan dia berkata dengan suara serius, siapakah kalian sesama tamu? Berani kurang ajar di alam hati awanku, apakah kamu lelah hidup? Leluhur pengobatan merasakan ancaman yang sangat kuat dari tubuh pria berambut kuning itu. Oleh karena itu, dia tidak langsung melakukan gerakan untuk membunuh musuh melainkan memberikan peringatan. Yang jelas, leluhur pengobatan juga tidak mengetahui dengan jelas tentang asal-usul ras dewa. Pria berambut kuning itu sama sekali tidak peduli dengan peringatan leluhur pengobatan, namun ia memandang ke arah Ye Yuan di tengah kerumunan. Seluruh rambut Ye Yuan berdiri tegak, seluruh tubuhnya hampir mati lemas. Pandangan sekilas ini terlalu menakutkan. Nak, beritahu mereka siapa leluhur ini, kata pria berambut kuning dengan tenang. Semua orang memandang ke arah Ye Yuan, tidak yakin apa maksudnya. Seseorang segera bertanya, Sage kedua, kamu tahu dari mana orang-orang sembrono dan buta ini berasal? Ye Yuan tidak menjawab, dia hanya menatap pria berambut kuning itu dan berkata dengan suara serius, kamu berasal dari garis keturunan mana? Pria berambut kuning itu tertawa ringan dan berkata, leluhur ini adalah leluhur ketiga dari faksi mendalam, Origin Guard. Nak, kamu sangat hebat, kamu bisa dengan paksa mengalahkan Nine Origin hingga batas alam Empyrean, mengesankan. Leluhur ini hanya akan bertanya sekali. Apakah kamu bersedia untuk tunduk pada ras dewaku? Mata Ye Yuan mengerut. Pria berambut kuning ini sebenarnya adalah leluhur faksi yang mendalam. Faksi yang mendalam ini benar-benar muncul di dunia surga tanpa suara, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Hanya saja yang lebih dia rasakan adalah kemarahan. Justru faksi mendalamlah yang secara paksa memisahkan dia dan Yue Mengli. Kemarahan yang mengerikan muncul dari tubuh Ye Yuan. Kedua matanya praktis ingin memuntahkan api ketika dia berkata sambil mencibir, tunduk kepada ras sampahmu. Hehehe, ras dewa, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalian punya wajah untuk menyebut dirimu dengan nama ini. Serahkan Lier, jika tidak, aku akan menginjak-injak ras dewamu suatu hari nanti. Origin Guard tidak marah dan berkata sambil tersenyum tipis, Putri Ilahi sangat berbakat. Saat dia berdiri di hadapanmu lagi, kamu akan mendapat kejutan besar. Apa yang terjadi di sini? Apa yang mereka bicarakan? Sungguh ras dewa, Putri Ilahi yang belum pernah didengar sebelumnya. Bertele-tele dengan mereka untuk apa? Sekelompok orang sedang bermain trik, langsung saja habisi mereka. Mereka sama sekali tidak tahu tentang kekuatan ras dewa, masing-masing tidak tahu apa-apa dan tidak takut, dan akan segera bergegas. Tatapan Ye Yuan berubah dingin, niat membunuh membubung ke langit. Tapi Origin Guard tersenyum tipis dan berkata, marah. Aku tahu bakatmu luar biasa,
kamu bahkan dapat melompati level untuk mengalahkan Nine Origin. Hanya saja, kamu tetap saja seekor semut. Di dunia yang hebat ini, yang benar-benar mendominasi adalah kita semua, pusat kekuatan teratas. Tatapan leluhur pengobatan berubah sedikit cemberut dan dia berkata dengan suara dingin, siapakah dirimu yang terhormat? Jika kamu masih tidak mengatakannya, leluhur ini akan menjadi tidak sopan. Origin Guard meliriknya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, kamu adalah orang nomor satu di jalur alkimia umat manusia saat ini. Tapi terlalu lemah. Leluhur pengobatan menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, membual tanpa malu-malu. Apakah sampah sepertimu mengerti apa itu alchemy Dao? Origin Guard juga tidak menjelaskan. Dia hanya tersenyum tipis, lalu mengangkat telapak tangannya. Bola mirip kristal muncul di telapak tangannya. Ketika leluhur pengobatan, Ye Yuan, imam besar leluhur suci, dan yang lainnya melihat pemandangan ini, masing-masing pupil mereka mengerut. Langkah Origin Guard jelas mengembangkan dunia dengan alchemy Dao. Itu sangat brilian. Tingkat sarana ini benar-benar berada di kelas yang sama dengan leluhur pengobatan, sebuah eksistensi yang tidak kalah dengan leluhur pengobatan sedikitpun. Ketika Ye Yuan melihat pemandangan ini, dia benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ras dewa sebenarnya masih memiliki keberadaan yang menantang surga. Yang lainnya juga sama terkejutnya. Mereka belum pernah mendengar sebelumnya bahwa dunia bentangan surga masih memiliki eksistensi yang bisa menyaingi leluhur pengobatan. Dari mana orang ini muncul? Apakah menurut kalian leluhur ini memahami apa itu alkimia Dao atau tidak? Kata Origin Guard sambil tersenyum tipis. Leluhur pengobatan memasang wajah terkejut ketika dia berkata, kamu, siapa kamu? Leluhur ini berpikir bahwa meskipun Dao alkimia umat manusia tidak pulih ke kondisi puncaknya, setidaknya ada 70% hingga 80% kekuatan juga. Kudengar ada konferensi alkimia di sini. Itu sebabnya aku datang ke sini untuk memusnahkan pusat kekuatan alkimia Dao. Tapi, kalian terlalu mengecewakan leluhur ini. Kekuatanmu saat ini benar-benar terlalu lemah dibandingkan dengan masa kejayaan umat manusia. Kata-kata Origin Guard membawa kekecewaan besar, jelas merasa bahwa dia agak membuat keributan besar tanpa alasan. Ekspresi Ye Yuan berubah dan dia berkata, kamu ingin memanfaatkan kesempatan ini dan mengalahkan pembangkit tenaga alkimia umat manusia dalam satu gerakan, memotong kekuatan penguat umat manusia. Origin Guard tersenyum tipis dan berkata, itu benar. Kamu sangat pintar. Selama pertempuran kiamat yang lalu, pusat kekuatan jalur alkimia umat manusia memberi kita masalah besar. Jika bukan karena beberapa orang tua itu, yang terus-menerus memberikan pil obat, kami tidak akan gagal sama sekali. Oleh karena itu, leluhur ini tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan yang hanya datang sekali dalam bulan biru ini. Sayang sekali kalau melihatnya sekarang, leluhur ini terlalu meributkan hal apapun. Semua orang kaget, tidak bisa berkata-kata. Pertempuran kiamat, apa itu? Hal yang membanggakan tanpa malu-malu. Hanya orang-orang seperti ini yang juga ingin menghancurkan dunia. Sembrono dan buta, membawa sekelompok monster yang tampak berkulit gelap dan kamu ingin menghancurkan dunia. Pertempuran kiamat, hal semacam ini, sebagian besar orang yang hadir belum pernah mendengarnya sebelumnya. Namanya terdengar menakutkan, tapi tanpa benar-benar mengalami pertarungan semacam ini, siapa yang akan sangat memperhatikan nama ini? Namun, beberapa orang tua dengan senioritas yang sangat tinggi telah dengan jelas mendengar hal ini sebelumnya, setiap ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Diamlah untukku. Ye Yuan berteriak dingin, menyela diskusi semua orang, dan berkata dengan suara serius, singkirkan kesombonganmu. Orang-orang ini sangat kuat, ingin keluar hidup-hidup, singkirkan pandangan sektarian kalian, dan semua orang bekerja sama dan sepikiran. Kalau tidak, tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Terhadap hal ini, sebagian besar orang sangat meremehkan. Kesombongan mereka sudah merasuk jauh ke dalam sumsum. Mengapa mereka peduli pada sekelompok pria yang belum pernah mereka dengar sebelumnya? Origin Guard tersenyum tipis dan berkata, sepertinya ras dewaku belum terlalu lama muncul. Kalian manusia sudah lupa siapa penguasa sebenarnya dunia surga. Hari ini, biarkan dunia surga bergetar. Itu hanya untuk melihatnya memberi isyarat, menyebabkan ras dewa mengeluarkan monster jurang, dan kemudian mereka menyerang. Untuk sesaat, masa padat menyerbu, mengejutkan langit dan bumi. Ketika para tokoh dikdaya yang datang untuk mengambil bagian dalam konferensi alkimia wilayah segudang melihat arai pemain seperti itu, wajah mereka juga berubah.
Hanya sekelompok monster. Semuanya, serang bersama dan musnahkan mereka. Seseorang berteriak di tengah kerumunan. Saran ini langsung mendapat tanggapan semua orang. Untuk sesaat, satu demi satu serangan mengerikan melesat ke atas kehampaan. Di atas langit, segala macam teknik bela diri yang menakutkan meraung, suara gemuruh terdengar di mana-mana. Hanya saja, serangan-serangan ini sangat tersebar dan tidak disiplin. Keributan itu terkesan besar, namun sebenarnya tidak menimbulkan korban jiwa sama sekali. Dalam pertempuran berskala besar seperti itu, kekuatan seseorang menjadi sangat lemah. Terlebih lagi, kekuatan monster jurang jauh lebih unggul dari manusia dengan peringkat yang sama. Dalam serangan gelombang pertama ini, monster jurang sebenarnya langsung melawannya. Selain itu, kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Ketika pusat kekuatan ras manusia melihat pemandangan ini, setiap ekspresi mereka berubah secara drastis. Sementara pada saat ini, serangan gelombang pertama monster jurang juga tiba. Gelombang serangan demi gelombang menyerang kerumunan dengan rapi, dan meledak terpisah. Suara ledakan terus terdengar tanpa henti. Jeritan saling terkait. Gelombang serangan ini membuat pusat kekuatan umat manusia menderita kerugian besar. Dan dalam waktu singkat ini, kedua belah pihak sudah bertarung dalam jarak dekat, saling bentrok. Saat mereka bentrok, pusat kekuatan umat manusia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Lawannya terlalu kuat, monster jurang yang mereka anggap remeh semuanya sangat kuat. Selain itu, kulit mereka kasar dan dagingnya tebal, dengan kekuatan pertahanan mereka yang sangat kuat. Dibutuhkan 3 atau 4 orang untuk bergabung untuk menghadapi musuh sebelum mereka hampir tidak dapat memblokirnya. Hanya saja, tenaga manusia menjadi sangat tidak mencukupi. Sementara pusat kekuatan ras dewa bahkan melangkah lebih jauh lagi. Saat mereka memasuki pertempuran, rasanya seperti harimau memasuki kawanan domba, tingkat kematiannya sangat tinggi. Nama ras dewa ditampilkan secara keseluruhan pada saat ini. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Kekuatan tempur semacam ini berada pada level yang sama sekali berbeda. Apakah ini ras dewa? Mereka sama sekali tidak mempunyai kekuatan dunia. Jadi yang mereka gunakan adalah kekuatan Dao Surgawi. Dunia bentangan surga memiliki ras yang begitu kuat. Mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Pembangkit tenaga manusia akhirnya terkejut. Baru pada saat inilah mereka tahu bahwa Ye Yuan tidak memperingatkan mereka dengan sia-sia. Faktanya, kekuatan ras dewa bahkan lebih besar dari yang dikatakan Ye Yuan. Saat ini, tatapan mereka saat melihat ke arah Origin Guard menjadi berbeda. Jika anggota ras dewa biasa itu sudah begitu kuat, lalu bagaimana dengan pusat kekuatan tingkat leluhur ini? Pembangkit tenaga manusia semuanya mirip dengan menghadapi musuh besar, terus waspada satu demi satu. Origin Guard tersenyum tipis dan berkata, sepertinya kalian semua sudah memahami apa itu ras dewa. Ras dewa adalah ras yang dipilih oleh surga, hanya mengolah dao surgawi. Sejak awal ras dewa kitalah yang menguasai dunia bentangan surga. Terlepas dari apakah ras manusia, ras iblis, atau ras lainnya, kalian semua adalah budak kami. Dan hari ini, kami akan mengambil kembali semua yang hilang. Semua orang menjadi sangat pucat karena ketakutan, semuanya sangat terkejut. Ras dewa sebenarnya adalah mantan penguasa. Tiba-tiba, banyak pusat kekuatan manusia mundur, kembali ke kehampaan, mencoba melarikan diri dari alam hati awan. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, jangan lari. Kekosongan itu pasti sudah dikunci. Suaranya belum memudar ketika beberapa zombie jatuh dari kehampaan, tampak sangat mengerikan. Origin Guard tersenyum ringan dan berkata, jangan berpikir untuk melarikan diri. Ada 36.000 pusat kekuatan alam dao surgawi 8 tanda di kehampaan di luar alam hati awan, yang menampilkan seni penguncian surga Grand Xingtian. Bahkan Deva Kutukan keempat pun bisa melupakan untuk melarikan diri dari sini juga. Nak, kamu benar-benar berbakat, sayang sekali, kamu tidak bisa dimanfaatkan oleh kami. Yuan Xi, kalian berdua memimpin 2 tim monster jurang untuk menghadapi bocah itu. Jangan berpikir untuk menangkapnya. Kalian tidak bisa menangkapnya. Bunuh saja dia. Origin Guard melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan dingin. Yuan Xiu dan Yuan Xi adalah 2 tokoh dikdaya alam dao surgawi bertanda 8 tingkat menengah. 2 regu kecil monster jurang yang mereka bawa juga merupakan alam kaisar surgawi tingkat menengah. Ketika pusat kekuatan manusia melihat barisan ini, masing-masing dari mereka tercengang. Kedua regu ini sudah bisa menyapu habis pusat kekuatan kaisar surgawi manapun,
tetapi mereka dikerahkan untuk menghadapi Kaisar Surgawi Ye Yuan tahap awal. Dari sini terlihat betapa tinggi hormatnya Origin Guard terhadap Ye Yuan. Alis Ye Yuan berkerut, sosoknya bergoyang, tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Ketika dia muncul lagi, dia sudah sampai di luar Gunung Hati Awan. Di tengah pertempuran yang kacau, Yun Yi, Ning Xiu, dan yang lainnya saat ini sedang dikepung oleh monster jurang. Yang mengejutkan Ye Yuan adalah orang yang saat ini dijaga oleh Ning Xiu dan Yun Yi adalah Empirean Pil Giok dan Empirean Bulu Berkibar. Terutama Empirean Pil Giok, dia berlumuran darah, dengan auranya yang lemah. Dia sudah menerima luka parah. Dan di sampingnya, masih ada cukup banyak monster puncak jurang Empirean. Tentu saja, Bulu Berkibar juga tidak lebih baik darinya. Saat Ye Yuan muncul, segera ada monster jurang dari alam Kaisar Surgawi yang menyerbu. Dia tidak ragu-ragu sedikit pun, niat pedang melonjak, dan langsung menembak beberapa monster jurang Kaisar Surgawi. Lebih dari selusin aliran energi pedang tiba-tiba turun. Monster jurang yang mengepung Yun Yi dan yang lainnya langsung terpotong-potong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa pil obat terbang menuju Bulu Berkibar dan Pil Giok. Ketika keduanya melihat Ye Yuan, mereka langsung melihat fajar harapan. Tanpa ragu sedikit pun, mereka menelan pil obat yang Ye Yuan lemparkan. Efeknya langsung terlihat. Tiba-tiba, seluruh tubuh Empirean Pil Giok bergetar, alam Kaisar Surgawi yang telah menghalanginya selama bertahun-tahun akhirnya mengendur pada saat ini. Apa yang Ye Yuan berikan padanya untuk dimakan bukanlah pil 9 Kaisar Surgawi yang mendalam, itu hanyalah pil obat penyembuh biasa. Tapi pil obat ini adalah pil Dewa Tautan Roh. Empirean Pil Giok tahu bahwa dia setengah langkah lagi dari Kaisar Surgawi. Di bawah katalisis akumulasi Dao di dalam pil Dewa Penghubung Roh, dia akhirnya mematahkan belenggu dan menerobos ke Kaisar Surgawi. Ujung jari Ye Yuan bergerak, langsung membentuk formasi, melindungi Yun Yi dan yang lainnya di dalam formasi Arai. Kalian tunggu di dalam Grand Arai. Jangan kemana-mana. Ye Yuan mengucapkan beberapa kata ini dengan tenang sementara sosoknya berbalik, dan dia bertemu dengan dua regu yang dipimpin oleh Yuan Xiu dan Yuan Xi. 1000 pedang terbang tiba-tiba muncul, menyapu kedua regu. Kedua regu ini memiliki total lebih dari 20 pusat kekuatan Kaisar Surgawi tingkat menengah. Selain itu, mereka bukanlah ras manusia yang kuat, melainkan ras dewa dan monster jurang maut. Kekuatan tempur ini secara signifikan lebih kuat dari 20 Kaisar Surgawi lapis keempat. Namun, setelah Ye Yuan menerobos ke alam dunia, seberapa kuatkah kekuatan formasi pedangnya? Dia menggerakkan formasi pedang dan benar-benar bisa menahan serangan kedua regu. Sayang sekali bahwa lebih dari 20 orang ini terlalu kuat. Di bawah kerjasama mereka, formasi pedang berada dalam bahaya. Melihat pemandangan ini, pembangkit tenaga manusia semuanya tercengang karena takjub. Ye Yuan sebenarnya memblokir begitu banyak anggota ras dewa dan monster jurang sendirian. Apakah orang ini masih manusia? Sebelumnya, mereka semua meremehkan ras dewa dan merasa bahwa monster jurang itu jelek dan rendah. Tapi setelah bertukar pukulan sekarang, mereka sangat menyadari kekuatan dua ras perkasa ini. Satu lawan satu hanyalah sebuah harapan yang berlebihan. Tapi Ye Yuan melompati dunia dan memblokir begitu banyak pusat kekuatan. Ini terlalu mengejutkan. Saat ini, mereka juga sangat menyadari mengapa Origin Guard sangat menghargai Ye Yuan. Orang ini jauh lebih mengerikan daripada ras yang dipilih oleh surga, ras dewa. Tenaga kerja sangat ketat. Namun leluhur Origin Guard masih membiarkan kita membentuk dua regu untuk datang dan membunuhnya. Aku masih sangat meremehkan hal ini sebelumnya. Sekarang, Ye Yuan ini benar-benar memperluas wawasanku. Yuan Xiu berkata dengan kaget. Sangat terlalu kuat. Tidak heran setelah Putra Ilahi kembali, dia memasuki Gua Megadeat tanpa sepatah kata pun. Sepertinya dia benar-benar terpicu, kata Yuan Xi. Pegang dengan stabil dulu. Jangan terburu-buru membunuhnya. Setelah Tuan mendapat kesempatan, tidak akan terlambat untuk membunuhnya, kata Yuan Xiu. Yuan Xi menganggukkan kepalanya, merasakan hal yang sama juga. Tindakan Ye Yuan mengejutkan semua orang. Origin Guard melihat ke arah Ye Yuan dan mendecakkan lidahnya dengan heran sambil memuji, anak ini sangat kuat. Aku tidak tahu bagaimana dia berkultivasi sampai sekarang. Manusia biasa sebenarnya telah berkultivasi hingga mencapai tingkatan seperti itu. Ini sungguh menakjubkan. Jika dia diberi waktu 5000 tahun lagi, aku khawatir ras dewaku harus bersembunyi di dalam dunia jurang selamanya.
Kekuatan tempur Ye Yuan membuat orang menghela nafas kagum. Jika bukan karena Nine Origin dikalahkan hingga mencapai kondisi itu, Origin Guard tidak akan pernah percaya bahwa umat manusia benar-benar menghasilkan makhluk aneh yang begitu mengerikan. Ras yang dipilih oleh surga sebenarnya dikalahkan oleh manusia. Ketika leluhur pengobatan melihat kekuatan tempur Ye Yuan, matanya juga menunjukkan ekspresi keheranan. Ras Dewa Kan, benar-benar ras yang mengejutkan. Leluhur ini ingin melihat seberapa besar kemampuan yang kamu miliki. Tatapan leluhur pengobatan menjadi gelap, aura dahsyat yang menggemparkan melonjak ke langit. Origin Guard tersenyum tipis dan berkata, kamu sendiri tidak cukup. Kalian berdua menyerang bersama-sama. Leluhur pengobatan dan imam besar leluhur suci adalah dua orang terkuat di antara manusia yang hadir, keduanya adalah pusat kekuatan tertinggi Deva Kutukan keempat. Leluhur pengobatan dan imam besar leluhur suci bertukar pandang, dan benar-benar mencapai kesimpulan bulat yang langka. Leluhur pengobatan mendorong telapak tangannya keluar, langit dan bumi langsung berubah warna. Sumber kekuatan yang sangat kuat menyembur keluar dari telapak tangannya. Gunung Hati Awan langsung berubah menjadi abu saat ini. Pembuluh darah roh terputus, gunung-gunung dan sungai-sungai hancur. Telapak tangan yang tampaknya diremehkan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ini adalah kekuatan dari pusat kekuatan tertinggi Deva Kutukan keempat. Di saat yang sama, Wing juga melancarkan pukulannya. Ruang itu seperti kaca, retakan yang tak terhitung jumlahnya langsung pecah. Seluruh alam hati awan mulai bergetar. Gelombang energi mengerikan tersebar di mana-mana, apapun yang bersendewa sedikit pun dengannya, langsung berubah menjadi abu. Dao hebat itu sederhana. Kedua pusat kekuatan tertinggi ini tidak memiliki teknik bela diri yang mencolok, namun saat mereka mengambil tindakan, teknik itu melenyapkan langit dan menghancurkan bumi. Alam hati awan didirikan sendirian oleh leluhur pengobatan, alam ini sangat kokoh. Namun di bawah kekuatan pusat kekuatan seperti itu, ia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Ye Yuan yang berada di tengah pertarungan sengit juga merasa terkejut. Pantas saja bisa disebut pertempuran kiamat. Pertarungan antara kelompok besar seperti itu terlalu menakutkan. Jika sekelompok tokoh dikdaya tersebut bertarung, bahkan dunia bentangan surga pun akan ikut bertarung hingga hancur berkeping-keping. Di luar Gunung Hati Awan, pusat kekuatan melarikan diri satu demi satu. Bagaimana mereka masih peduli untuk berkelahi? Di seberang mereka, Origin Guard berseri-seri dan berkata, tidak buruk, Dao alkimia tidak bisa hadir, tapi Dao bela diri layak untuk dilihat. Sayang sekali yang kalian hadapi adalah leluhur ini. Selesai berbicara, tanda Dao di tubuhnya mengeluarkan cahaya biru yang menakjubkan. Aura Dao besar yang menjulang di atas segala kehidupan tiba-tiba meletus. Letusan ini benar-benar menekan pusat kekuatan Deva Kutukan keempat hanya dengan kekuatannya. Ledakan, Origin Guard berteriak, kekosongan itu meledak. Sejumlah besar energi meledak bersama dengan dua orang leluhur pengobatan. Tapi kekuatan ledakan ini terlalu kuat, dan benar-benar membayangi dua pusat kekuatan Deva Kutukan keempat. Dua pusat kekuatan tertinggi merasakan manisnya tenggorokan mereka dan benar-benar memuntahkan darah segar dengan liar. Leluhur ras dewa benar-benar mengalahkan dua Deva Kutukan keempat hanya dengan kekuatannya. Adegan ini terlalu mengejutkan. Perasaan putus asa menyebar di hati semua manusia yang kuat. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Deva Kutukan keempat adalah pusat kekuatan tingkat daulat tertinggi. Dua penguasa besar yang bergandengan tangan sebenarnya bukan tandingan dari pusat kekuatan ras dewa. Tidak heran mereka mengatakan bahwa ras dewa pernah menjadi penguasa dunia surga. Kalau dilihat sekarang, itu tidak palsu. Kekuatan semacam ini sungguh mengerikan. Pembangkit tenaga Deva Kutukan keempat adalah eksistensi seperti dewa di dalam hati mereka, mendominasi seluruh dunia bentangan surga. Namun, kemunculan leluhur ras dewa sepenuhnya menumbangkan pemahaman mereka. Dalam waktu singkat ini, mereka sudah percaya bahwa ras dewa adalah ras yang dipilih oleh surga. Wing meludahkan seteguk darah dan berkata sambil tersenyum, orang tua, orang ini benar-benar kuat, jangan menahan diri lagi dan keluarkan kemampuan kita yang sebenarnya. Leluhur pengobatan sedikit mengangguk. Tiba-tiba, tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan bunyi klik. Leluhur obat yang awalnya kurus seperti tongkat dan pendek itu perlahan berubah menjadi seorang pemuda tampan. Hahaha, kamu, benda tua ini, menghemat kekuatan dan menyimpan energi, sepertinya kamu masih belum percaya diri untuk melewati Deva Fifth Light. Wing tersenyum cerah. Leluhur pengobatan meliriknya dan berkata dengan dingin,
Deva Fifth Blade adalah kesengsaraan hidup dan mati. Berapa banyak orang yang yakin mampu melampauinya? Awalnya, setelah pertempuran ini, leluhur ini berencana untuk memahami Dao setelahnya dan berencana untuk melampaui kesengsaraan. Pertempuran ini sangat menguntungkan Ye Yuan, namun juga sangat bermanfaat bagi leluhur pengobatan. Dengan bakat dan kekuatan leluhur pengobatan, mendapatkan pencerahan tentang Dao bukanlah hal yang mustahil. Anjing tua, giliranmu. Leluhur pengobatan memandang Wing dan berkata. Wing tertawa keras, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kecil. Di bawah pengawasan orang-orang, imam besar leluhur suci benar-benar berubah menjadi seekor anjing hitam besar. Anjing hitam besar itu memiliki bulu berkilau, dua telinga besar terkulai ke bawah. Tapi kedua mata itu dipenuhi dengan kekuatan yang memancar, menampakkan cahaya yang mematikan. Baru pada saat itulah semua orang mengetahui bahwa ternyata tubuh asli imam besar leluhur suci sebenarnya adalah seekor anjing hitam besar. Namun setelah bertransformasi, imam besar leluhur suci tampaknya menjadi lebih agresif. Tatapan Origin Guard sangat tajam saat dia berkata, ternyata itu adalah keturunan anjing naga. Tidak heran kamu memiliki kekuatan seperti itu. Klan anjing naga saat itu adalah eksistensi yang setara dengan 8 faksi suci agung ras iblis, tapi mereka memberontak melawan ras dewa bersama dengan ras manusia, dan mereka dihancurkan. Aku tidak menyangka masih ada sisa bibit yang ada di dunia ini. Seluruh tubuh anjing hitam besar Wing bergetar, dan dia berkata dengan ketakutan dan marah, aku bertanya-tanya mengapa klan anjing naga menolak sampai seperti ini, ternyata itu benar-benar dilakukan oleh ras dewamu. Kalau begitu hari ini, bagus sekali. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Setelah dia selesai berbicara, orang-orang melihat cahaya hitam terbang melintasi langit dan menabrak Origin Guard. Pada saat yang sama, leluhur pengobatan juga bergerak tepat waktu, bertarung bersama dengan Origin Guard. Setelah kedua orang ini bertransformasi, kekuatan mereka memang meningkat pesat. Sayangnya kekuatan Origin Guard terlalu kuat. Kedua orang yang bekerja sama masih tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ketiga orang itu bertarung sampai langit terbelah dan bumi terbelah, dan kehampaan hancur. Dalam beberapa putaran, Gunung Hati Awan, wilayah luar angkasa ini sudah benar-benar runtuh. Aliran turbulens spasial yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke dalam. Alam Hati Awan yang awalnya murni dan indah dengan pegunungan dan sungai telah berubah menjadi medan perang Asura, pusat kekuatan alam Hati Awan yang tak terhitung jumlahnya binasa, Dao mereka menghilang. Namun meski begitu, Origin Guard masih menekan dua pusat kekuatan Deva Kutukan keempat secara dominan. Kekuatannya jelas jauh lebih kuat dari keduanya. Di bawah transformasi kedua orang tersebut, dia masih bisa menangani pekerjaan dengan terampil dan mudah. Bukan hanya pertarungan puncak ketiga orang ini, ada juga banyak pusat kekuatan alam Deva di antara leluhur yang hadir. Pertarungan besar mereka dengan ras dewa juga terjadi sampai langit terbelah dan bumi terbelah. Namun ras dewa mempersiapkan diri dengan sangat baik untuk pertarungan ini. Bisa dikatakan ahlinya melimpah, bahkan jumlahnya lebih banyak dari manusia. Pertarungan besar ini sebenarnya hanya terjadi di satu sisi. Pembangkit tenaga manusia jatuh satu demi satu. Situasi pertempuran sangat tragis. Pihak Ye Yuan juga berjuang sangat keras. Pihaknya bisa dikatakan sangat fokus. Para ahli yang mengepungnya terlalu banyak. Konsep seperti apa yang dimiliki kedua regu ini? Sebuah tim kecil yang terdiri lebih dari 20 orang lebih dari cukup untuk membunuh 50 pusat kekuatan manusia di dunia yang sama. Ya, itu untuk membunuh, bukan mengalahkan. Membunuh dan mengalahkan adalah dua konsep yang sangat berbeda. Tapi dua regu itulah yang digunakan untuk menangani Ye Yuan sendirian. Dapat dilihat betapa pentingnya ras dewa yang melekat padanya. Formasi pedang Ye Yuan menari dengan mulus, hanya saja lingkaran pertahanannya semakin mengecil. Lawannya terlalu kuat, wilayahnya juga terlalu rendah. Gandakan, anak ini hampir tidak tahan lagi. Yuan Xiu berkata dengan sangat gembira. Semua monster jurang menjadi semakin mengamuk. Tekanan Ye Yuan tiba-tiba meningkat. Mustahil, kelompok orang ini terlalu kuat. Jika aku terus menahan diri, aku khawatir konsekuensinya akan sulit diprediksi. Hati Ye Yuan sedikit tenggelam, dan pembekuan waktu tiba-tiba meletus. Lumpuhkan. Pada saat yang hampir bersamaan, hormat pembunuh dewa tanpa batas sudah ada di tangannya. Kekuatan artefak Dao membuat wajah Yuan Xiu dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Hormat melengkung, pedang berlekuk. 20 garis cahaya pedang menghilang dalam sekejap, meledak di tubuh Yuan Xiu dan yang lainnya.
Ledakan dahsyat itu langsung melukai mereka secara serius. Namun, Yuan Xiu dan yang lainnya terlalu kuat. Meskipun hormat pembunuh dewa tanpa batas kuat, itu tidak cukup untuk membunuh mereka. Ye Yuan tidak berhenti, menarik hormat dan menghunus pedangnya sekali lagi. Serangan kedua dilepaskan lagi. Yuan Xiu dan yang lainnya tidak punya waktu untuk bereaksi dan dipukul lagi. Menembak 2 kali, hormat pembunuh dewa tanpa batas secara praktis menghabiskan esensi ilahinya hingga kosong. Kekuatan yang kuat secara alami menghabiskan banyak biaya. Ketebalan esensi ilahi Ye Yuan saat ini sebanding dengan Kaisar Surgawi lapis kedua. Namun meski begitu, 2 tembakan ini hampir membuatnya kering juga. Namun, ini belum berakhir. Anggota ras dewa dan monster jurang maut ini tidak dapat dimusnahkan hanya dengan beberapa pukulan. Ye Yuan menunjuk ke arah kehampaan berulang kali dan langsung memurnikan pil di kehampaan. Dia menjelajahi banyak obat-obatan roh dari faksi tersembunyi. Menggunakannya untuk memurnikan pil obat peringkat 8 sekarang sungguh menyenangkan. Ye Yuan tidak menggertak leluhur pengobatan. Dia benar-benar melihat sekilas kekuatan hukum dalam pertempuran kali ini. Penyempurnaan pil dewa peringkat 8 saat ini dicapai dengan kemahiran yang lebih tinggi. Di sela-sela napas, pil obat terbentuk. Pada saat kritis ini, Yuan Xiu dan mereka semua tidak akan memberi Ye Yuan kesempatan untuk membuat pil sama sekali. Namun, Ye Yuan langsung menyerah pada kualitas pil obat dan menyederhanakan banyak teknik pemurnian. Mereka terbentuk dalam sekejap mata. Namun meski begitu, pil obat peringkat 8 yang dia sempurnakan juga mencapai tingkat Dewa Roh Ungu. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yuan langsung menelan pil obat dan menarik hormat serta menghunus pedangnya sekali lagi. Ledakan hebat terdengar sekali lagi. Dia menyempurnakan lagi, menembak lagi. Sempurnakan lagi, tembak lagi. Namun meski begitu, kecepatan pemulihannya tidak bisa mengimbangi kecepatan hormat pembunuh dewa tanpa batas yang menyedot kekuatannya juga. Setelah lebih dari 10 pedang, seluruh tubuh Ye Yuan menjadi seperti vampir, kurus seperti tongkat. Tentu saja, kedua regu Yuan Xiu hampir musnah seluruhnya. Monster jurang telah sepenuhnya dibasmi. Yuan Xiu dan Yuan Xi terluka parah dan diambang kematian. Adegan ini mengejutkan banyak pusat kekuatan. Mencocokkan pedang sumber dengan artefak Dao, melepaskan lebih dari 10 gerakan pedang berturut-turut, melompati alam untuk membunuh lebih dari 20 monster jurang, dan melukai anggota ras dewa secara serius. Apa? Kekuatan tempur macam apa ini? Secara instan menyempurnakan pil dewa peringkat 8. Aku benar-benar tidak tahu alam seperti apa yang dia capai untuk bisa mencapai level ini. Terlalu kuat, sayang sekali kekuatan Sage kedua terlalu lemah. Jika dia memiliki kekuatan Kaisar Surgawi lapis ke-9, dia mungkin benar-benar bisa membawa kita keluar. Kekuatan tempur Ye Yuan tidak hanya mengejutkan manusia, bahkan mengejutkan pusat kekuatan ras dewa. Ras dewa berperang melawan manusia, pertempuran selalu dilakukan dengan waktu yang singkat. Tapi Ye Yuan memusnahkan lebih dari 20 monster jurang sendirian dan melukai anggota ras dewa secara serius. Kekuatan tempur ini terlalu menakutkan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a